Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Radio Ridul Jannah di mana seberada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Pertama adalah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat keimanan, keislaman, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini, yaitu di Masjid Aisyah, di pembahasan kitab Sohari Bukhari dalam kajian ataupun waktu Aroma Senja di MGI TV. Kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Wudu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Tapi pada kesempatan sore hari ini kita masih berbicara seputar air kencing. Jadi masih berkisar pembahasan air kencing. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas satu hadis yang sangat mulia, bahwa tidak memperhatikan air kencing dan tidak memperhatikan aurat ketika qada hajat itu termasuk bagian dari dosa besar, sehingga kita tidak boleh bersikap lalai. Pada kesempatan sore hari ini Imam Bukhari mengetengahkan hadis dengan beberapa redaksi dari sahabat Abu Hurairah tentang kisah seseorang yang dikenal dengan A'rab. A'rab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Arab Badui, yang dikisahkan orang ini kencing di masjid. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita membacakan hadisnya, mungkin kita akan sebutkan dulu ini A'rab, kemudian kencing di masjid, kemudian sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi A'rab, Arab Badui yang kencing di masjid, dan sikap para sahabat ketika mengingkari Arab Badui yang kencing di masjid. Jadi di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, A'rab, kencing di masjid. Ini kedua, A'rab, kencing di masjid. Kemudian dari kejadian ini ada 2 sikap yang berbeda. Sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika menegur orang tersebut dan sikap para sahabat ketika menegur orang tersebut. Hadisnya sebagai berikut. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu tarku an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabi hatta farago min baulihi fil masjidi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tubudaki. Qala hadatsana Hammam, ini Hammam ibnu Munabbih, Hammam ibnu Rashid, maaf, bukan Hammam ibnu Munabbih. Qala akhbarana Ishaq an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyan yabulu fil masjidi, bahwa Nabi SAW melihat a'rab kencing di masjid. Faqala da'u, maka Nabi SAW berkata, biarkan dia. Jadi Nabi SAW membiarkan Arab Badui itu untuk menyelesaikan kencingnya. Jadi dibiarkan terlebih dahulu. Hatta idza faraga da'a bima'in, sehingga tatkala selesai dari kencingnya, da'a bima'in, maka Nabi SAW meminta satu ember air. Fasabbahu alaihi, lalu menuangkan air itu ke tempat kencing Arab Badui itu. Tempat yang dikencingi itu dituangkan air ke situ. Ini pada redaksi yang pertama. Di hadis berikutnya Imam Bukhari menyebutkan babu sabil ma'i alal bauli fil masjidi, bab menuangkan air ke tempat kencing atau ke bekas kencing fil masjidi, di masjid. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama a'rabi fabala fil masjidi fatanawalahu nas faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in aw danuban min ma'in fa inna mabu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Itu hadis yang ke-220, hadis yang kedua. Imam Bukhari membawakan judul bab menuangkan air di tempat bekas kencing di masjid. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah masih, tapi dengan riwayat yang berbeda, artinya dengan sanad yang berbeda. Abu Hurairah radhiyallahu
anhu berkata, qama a'rabi, artinya orang Arab ini berdiri, dimungkinkan tadinya udah duduk gitu. Fabala fil masjidi, lalu orang ini kencing di masjid. Fatanawalahun nas, maka orang-orang menghardiknya, artinya dengan ucapan. Waqala lahum an-nabi sallam, lalu Nabi sallam berkata kepada para sahabat, da'uhu, biarkan dulu dia. Jadi Nabi sallam melarang para sahabat menegurnya, biarkan dulu. Wahariku ala bawlihi sajlan min ma'in aw danuban min ma'in, tuangkanlah satu ember air ke tempat kencingnya. Jadi Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membawa satu ember air atau bezana yang berisi air, lalu menyuruh untuk dituangkan ke tempat kencingnya. Lalu beliau berkata, fa inna mabu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kata beliau, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan. Artinya kalian berdakwah dengan membawakan kemudahan, dan kalian tidak diutus dengan membawa kesulitan. Nah, ini pada redaksi yang kedua. Pada redaksi yang ketiga, Imam Bukhari membawakan judul bab yuharriku ma alal baul. Qala hadatsana Khalid qala hadatsana Sulaiman an Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala ja'a Arabi fabala ta'ifatul masjidi fajazarahun nas fanahahum an-nabi sallam falamma qada baulahu amara nabi sallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Bab menuangkan air ke tempat kencing. Jadi menuangkan air ke tempat kencing. Imam Bukhari dalam riwayat ini meriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ja'a A'rabi. Ya. Berarti di sini tiba-tiba muncul orang Arab Baduy. Fabala fi ta'ifatul masjidi. Lalu ia kencing ya, di bagian ujung masjid, ya, di pinggir masjid, tapi masih di dalam masjid maksudnya. Fajazarahun nas, lalu orang menghardiknya, menegur dengan teguran yang keras. Jadi menegur dengan teguran yang keras. Panahahum an-nabi sallam, lalu Nabi sallam melarang para sahabat. Jadi melarang apa yang dilakukan oleh para sahabat. Falamma qada baulahu, tatkala Arab Badui tersebut telah selesai kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in, maka Nabi sallallahu memerintahkan untuk menghadirkan, untuk mendatangkan satu bezana berisi air. Fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan ke tempat kencingnya gitu. Nah, ini hadis tentang kisah Arab Baduy yang kencing di masjid. Jadi Arab Baduy yang kencing di masjid.
bahwa dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari berarti dari dua jalan, yaitu dari jalan Abu Hurairah dan Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhuma. Kedua sahabat ini menceritakan kisah. Ya. Kisahnya adalah A'rab. Siapa sih A'rab? Yani man sakana fil badiyah. Yaitu orang yang hidup di lembah-lembah. Artinya berada di pedalaman-pedalaman, A'rab. Kalau di kita mungkin juga dikenal dengan orang nomaden. Jadi biasanya A'rab ini juga hidupnya di tenda-tenda gitu ya. Atau mungkin di batu-batu gitu ya. Dan A'rab itu memiliki kekhususan dari sikap, yaitu jafaf, keras. Jadi punya interaksi keras, punya sikap keras, jafaf. Ya. Kemudian qilatul muamalah ma'an nas, yaitu sedikit sekali interaksi dengan manusia. Jadi kurang komunikatif, tidak punya interaksi. Punya sikap jafaf, keras. Ya, karena tabi'ah mungkin berada di lembah, panas, kemudian jarang berinteraksi satu dengan yang lain. Sehingga memiliki tentunya kebiasaan berbeda, adab, tata krama yang tentunya berbeda. Dan di sini memberikan satu faidah bahwa dalam kehidupan manusia kita menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak interaksi itu umumnya lebih baik cara bersosialnya gitu. Jadi orang yang lebih banyak berinteraksi dengan orang lain itu akan lebih baik hubungan sosialnya. Kemampuan berbicara, kemampuan bersikap, kemampuan bertindak, kemampuan berbuat. Oleh sebab itu, sekolah hari ini ya, yang didengungkan oleh Menteri Pendidikan yang semi gagal gitu ya. Pelajaran online itu walaupun bagaimana itu tidak membuahkan pendidikan, pelajaran online ini gitu ya. Kalau sekedar informasi sampai mungkin aja gitu. Tapi pendidikan itu butuh interaksi hidup gitu. Jadi pendidikan ini butuh interaksi hidup. Oleh sebab itu, kelebihan dan kekurangan dunia informasi, dunia digital, orang memang mampu belajar dengan dunia digital. Tetapi orang yang belajar dengan dunia digital saja itu biasanya tata keramanya tidak ada gitu kan. Tidak ada undak-unduh gitu ya. Sehingga mungkin Menteri Pendidikan ini juga salah satunya kurang interaksi dengan orang gitu kan. Sehingga dalam sikapnya juga terbukti gitu kan. Di dalam sikapnya terbukti gitu. Tidak menyapa orang yang lebih tua, tidak menyapa orang yang lebih punya sejarah gitu kan. Maka demikian juga kita itu.
Demikian juga antum gitu. Bahwa orang yang mampu bersosial dan banyak interaksi itu akan lebih mampu bagaimana berbicara. Bagaimana bisa mengetahui tentang orang lain gitu. Maka di sini kita lihat A'rab tabiahnya keras, tata keramanya kurang, ya kencing di masjid kan gitu. Ja'a Arab fabala fi ta'ifatil masjidi, di redaksi lain kencing ya. Lalu siapa Arab ini? Apakah muslim atau kafir gitu? Para ulama merojihkan muslim. Hanya para ulama berbeda pendapat siapa A'rab yang dimaksud di sini. Qala ba'du al ulama min ahli tarikh annahu Aqra ibnu Habis. Wa qala ba'dul ulama annahu huwa rais min ru'us khawarij wa huwa Dul al-Khuwaisirah. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang siapa A'rab ini gitu. Siapa sih sampai dia kencing di masjid gitu ya. A'rab ini. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan muslim. Tapi yang rajih adalah muslim. Lalu siapa? Sebagian ahli tarikh mengatakan beliau adalah Al-Aqra ibnu Habis. Sebagian para ulama mengatakan dia adalah salah satu tokoh di antara tokoh Khawarij, yaitu orang yang berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil," yaitu Dzul Huwaisirah, yaitu tokoh di antara tokoh orang Khawarij yang berkata kepada Nabi SAW, "Adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil." Dan orang ini yang hampir saja ditebas batang lehernya oleh Umar. Kata Umar, "Idzan li ya Rasulullah an adriba unuqa hadzal munafiq." Wahai baginda Rasulullah, izinkan aku untuk menebas batang leher orang ini, orang munafik, karena telah bersikap buruk kepada Nabi SAW. Orang ini menganggap Nabi SAW tidak berbuat adil. Tetapi bukan sesuatu yang paling penting untuk memilih dan menguatkan siapa yang sebenarnya A'rab ini gitu. Karena tidak begitu urgen tentang namanya. Maka dalam kisah ini A'rab, jadi Arab Baduy, Arab pedalaman, kencing di masjid. Tentunya kita sebagai muslim tahu kencing di masjid sebuah perbuatan yang dianggap dosa gitu ya. Bahkan dalam bahasa kita dikatakan ya memang kurang ajar gitu ya kalau orang kencing di masjid gitu. Ya, bayangkan kalau sekarang ada orang kencing di masjid gitu ya. Mungkin dipukulin sama satu kampung gitu ya, pasti itu. Pasti dianggap ini pelecehan gitu kan. Dianggap ini penistaan apa? Agama. Kalau ada orang kencing di masjid dianggap penistaan agama, itu mesti seperti itu. Lalu ketika Nabi SAW dan para sahabat melihat A'rab ini kencing di masjid,
maka terjadi perbedaan sikap, cara menegur kemungkaran ini. Ya, sepakat bahwa kencing di masjid kemungkaran. Maka disebutkan dalam riwayat Anas tadi, fazajarahun nas wa qala fi riwayah mah. Yang jelas para sahabat menghardiknya, memburunya dengan pengingkaran yang keras. Lalu Nabi SAW bersabda, da'u hatta yakdi bawlahu, biarkan dia kencing sehingga, jadi biarkan dia sehingga ia selesai kencingnya. Jadi biarkan dia sehingga selesai kencingnya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada dua belah pihak. Ini tidak ada dalam riwayat Bukhari sebagiannya. Beliau berkata kepada para sahabat yang tadi sedikit keras pengingkarannya, bahkan menghardiknya seolah-olah juga akan membunuhnya. Maka Nabi Hasan berkata kepada sejumlah para sahabat, menegur mereka, innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kata beliau kepada para sahabat, sesungguhnya kalian diutus dengan membawa kemudahan dan tidak diutus dengan membawa kesulitan. Ya, kalau dalam riwayat yang lain dengan kisah yang lain, salah satunya ketika ada sahabat yang memanjangkan sholatnya sehingga ada yang mufarokoh dari sholat, maka Nabi SAW mengatakan, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membikin orang lain lari dari agama karena keras sikapnya gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Arab Badui ini. Beliau mengedukasi Arab Badui. Tidak berkata begini, dasar kamu Arab Badui tidak ngerti agama, kencing di masjid. Nah, Nabi SAW tidak berkata itu, tetapi beliau mengatakan, inna hadal masjida la yasluhu fihi an-najasatu walal qadaratu wa innama fihi adz-dzikru was-salatu wa ta'lim. Beliau berkata kepada Arab Badui ini, wahai fulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk najis, untuk kotoran. Tapi masjid adalah untuk zikir, untuk sholat, untuk ta'lim. Lalu Arab Badui ini berkata, setelah Nabi SAW menyampaikan ini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Maka Arab Badui ini berkata, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, dan jangan engkau merahmati selain kami. Para sahabat yang keras-keras kencang tadi jangan dirahmati katanya. Jadi yang galak-galak jangan dirahmati gitu. Jadi dia berdoa kepada Allah untuk merahmatinya dan merahmati Nabi SAW yang lembut sikapnya gitu. Hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia. Jadi di Imam Bukhari meriwayatkan dalam dua riwayat, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dengan 3 potongan hadis ya. Nomor hadis 219, hadis
220, hadis 221. Jadi beliau menyebutkan dalam 3 hadis. Nah, pada hadis ini banyak pelajaran yang berharga buat kita. Pelajaran yang pertama, yang utama, yang paling pokok adalah fihi dalilun ala najasati bauli Adam. Hadis ini menjelaskan tentang najisnya kencing manusia. Wa hadza bil ijma, dan ini adalah ijma bahwa kencing manusia adalah najis. Jadi kencing manusia adalah najis. Dan itu ijma. Kecuali ada perbedaan nanti tentang baulul gulam alladzi lam ya'kuli ta'am. Kecuali nanti akan disebutkan dalam bab berikutnya tentang kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI. Maka riwayat dari Imam Abi Hanifah bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI itu tidak najis. Tapi ini kaul dhaif, kaul yang lemah. Tetap pendapat yang kuat, semua kencing manusia baik dewasa atau anak kecil, baik anak kecil yang telah makan selain ASI ataupun yang makannya ASI saja, maka semuanya adalah najis. Itu pendapat yang kuat. Jadi hadis ini menunjukkan tentang najisnya kencing manusia. Yang kedua, pada hadis ini menunjukkan bahwa sucinya tanah. Yani fihi dalilun ala taharatul ardi idza tanajasat bisabbil ma'i 'alaiha wala yushtaratu hafruha. Hadis ini sebagai dalil tentang sucinya tanah. Apabila terkena kencing, maka cukup untuk menuangkan air ke tempat kencing itu. Jadi kalau tanah terkena kencing, maka untuk mensucikannya cukup dengan menuangkan air ke tempat kencing itu. Dan tidak disyaratkan harus digali terlebih dahulu. Baik tanah itu tanah yang tanah yang keras atau tanahnya yang gembur gitu. Tanah yang gembur. Dan tidak disyaratkan harus untuk menggalinya. Adapun riwayat yang menunjukkan harus digali dulu dan diambil dulu tanahnya, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif sekali. Bahkan dikatakan hadis yang mungkar. Itu hadis yang berbunyi hudu ma bala alaihi min turabin wa alquh. Jadi dikatakan ambil dulu tanahnya, kemudian dibuang tanahnya. Maka hadisnya hadis lemah, hadis dhaif, hadis lemah sekali. Hadisnya adalah mungkar. Pendapat yang benar cukup untuk menuangkan air saja. Jadi cukup untuk menuangkan air saja. Waqad istadala bihadzal hadis inda katsirin minal ulama yani al-fuqaha izalatun najasah bil mukasarah.
Yani bil mukatsaratil ma. Bahwa di dalam hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa salah satu cara menghilangkan najis apabila najisnya bentuk air gitu. Maka dengan cara memperbanyak air itu sehingga mengalahkan jumlah najisnya. Sehingga mengalahkan jumlah najisnya. Jadi mengalahkan jumlah najisnya ataupun sifat dari najisnya sehingga sifat najisnya tidak ada, yaitu rasa, bau, warna. Karena dalam kaidah usul pun al hukmu yaduru ma'alillati wujudan wa adaman. Jumhur ulama dengan hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh atau tidak bisa menghilangkan najis kecuali dengan air. Kecuali dengan air. Kecuali dengan air. Ini pendapat jumhur. Kata mereka tidak mungkin hilang najis seperti dengan lamanya sehingga tidak ada ainnya, atau dengan sebab rih, atau dengan sebab matahari. Jadi matahari atau dengan sebab angin atau dengan lamanya sehingga ainnya tidak ada. Nah, tetapi pendalilan ini tidak kuat bahwa apabila najis, contohnya najis air kencing tadi ke tanah, tapi dengan sebab lamanya maka najis ini udah tidak ada lagi, atau dengan sebab terik matahari atau dengan sebab angin berhembus sehingga tidak ada, maka yang benar najis tidak ada. Tukang membersihkan masjid walaupun ia berkulit hitam, sehingga satu ketika Nabi SAW kehilangan kemana wanita yang suka membersihkan masjid, ternyata meninggal dunia di waktu malam. Jadi ternyata wanita itu meninggal dunia di waktu malam. Lalu Nabi SAW berkata, kenapa kalian tidak mengasih tahu aku bahwa ia meninggal dunia? Ka'annakum tusaggiruna amroha, seolah-olah kalian mengecilkan urusan dia. Daluni ila qabriha, maka Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan ke kuburannya. Lalu Nabi SAW ditunjukkan kuburannya, maka beliau sholat di kuburannya. Jadi sholat jenazah di kuburan. Di sini menunjukkan bahwa orang yang punya amal membersihkan masjid itu mulia. Nabi SAW mengagungkan sahabiah yang suka membersihkan apa? Masjid. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Amar Nabi SAW antubna al-masjid bidur wa antunadifuha. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid dalam setiap komunitas. Artinya dalam setiap perkampungan harus ada masjid. Dan untuk membersihkannya katanya. Artinya menjaga kebersihannya. Jadi masjid itu dijaga kebersihannya. Nabi SAW menganjurkan untuk membangun masjid dalam setiap perkampungan. Jadi kalau ada perkampungan harus ada masjid. Bahkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW itu apabila akan mengepung satu daerah itu ditangguhkan dengan suara adzannya. Kalau mendengar suara adzan di waktu subuh maka tidak jadi mengepungnya. Jika tidak terdengar suara adzan maka Nabi SAW mengepungnya kampung itu.
karena menunjukkan kampung itu tidak ada syiar Islamnya gitu. Jadi ini salah satu poin yang penting, kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan apa? Masjid. Dan ini berdasarkan apa? Hadis ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ala anna taharatal mahali salat syartun lisihati salat. Hadis ini pun dijadikan dalil bahwa sucinya tempat salat sebagai syarat sahnya salat. Jadi sucinya tempat salat sebagai syarat sahnya apa? Salat. Karena toharoh itu di dalam ibadah salat terbagi kepada dua. Toharatu minal hadas wa toharatu minan najasat. Bersuci ketika sholat itu mesti dua poin bergabung. Suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua suci dari najis. Ini mencakup 3 poin. Toharatul badan, toharatul thawb, toharatul makan. Suci badan kita dari najis, suci pakaian kita dari najis, dan suci tempat sholat kita dari najis. Itu persyaratan sahnya sholat dari sisi apa? Toharoh. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa tempat sholat mesti apa? Suci. Jadi tempat sholat adalah mesti suci. Ini berkaitan dengan hukum air kencing. Kemudian pada hadis ini ada satu pelajaran yang sangat agung. Fi qawaid wa dhawabit dakwah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Di dalam hadis ini terdapat satu pembelajaran, satu istimbat yang agung berkaitan dengan kaidah-kaidah berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaidah dalam berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang menjadi pelajaran sangat agung tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan kaidah berdakwah di dalam hadis ini? Yang pertama, al aslu fil dakwah ala rifqi walin. Hukum asal dalam berdakwah itu lemah lembut gitu. Jadi hukum asal dalam berdakwah adalah lemah lembut. Itu pokoknya gitu. Wa yushra'u siddah fi mawdhi'iha. Tapi juga disyariatkan bersikap keras pada tempatnya gitu. Pada tempatnya. Dan pada hadis ini menunjukkan apa? Arifku fi ta'limil jahil. Hadis ini juga menjelaskan tentang sikap lemah lembut dalam menyikapi orang yang bodoh gitu. Orang yang awam. Lihat kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk lemah lembut Nabi sallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Baduy kencing di masjid. Para sahabat punya giroh, semangat. Dan tentunya di situ juga al-mubadarah fi inkaril munkar. Bersegera dalam mengingkari kemungkaran itu satu kebaikan. Para sahabat dengan begitu cepat menghardik Arab Baduy ini.
Tapi Nabi SAW mengatakan da'u, biarkan dulu katanya, biarkan dulu, sehingga selesai kencingnya. Ya. Sehingga hadis ini dijadikan satu kaidah yang sangat agung dalam kaidah agama kita, yaitu apa? Dua kaidah penting. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat gitu. Yang kedua itu kaidah dab'u a'dhami dhararaini bihtimali akhafihima. Jadi kalau ada dua madharat, maka harus dipilih madharat yang paling ringan gitu. Ini kaidah dalam hidup ya. Hatta urusan dunia, orang yang cerdas pasti punya sikap yang cerdas. Jadi memilih kalau ada dua madharat, maka pilihlah yang bahayanya lebih ringan. Sekarang kita lihat, kenapa Nabi SAW menangguhkan pemberhentian orang itu dari kencingnya, dibiarkan kencing dulu di masjid. Padahal kencing di masjid ya terlarang, tapi dibiarkan dulu. Karena Nabi SAW ingin rahmat kepada Arab Badui itu, rahmat juga kepada para sahabat. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain juga ingin menolak madarat untuk Arab Badui dan madarat untuk sahabat. Gimana? Kita lihat, kita juga akan merasakan. Orang lagi pangseng, bahasa Sunda ya, ingin kencing, diberhentikan pasti sakit itu. Karena tentunya Arab Badui itu tidak mungkin sengaja kencing kecuali dia udah sangat ingin apa? Kencing. Maka secara kesehatan apabila orang yang sangat ingin kencing diberhentikan langsung, itu memadorotkan dia dari sisi kesehatan. Maka Nabi SAW rahmat kepada orang itu, biarkan selesai apa? Kencingnya dulu. Dari sisi yang lain, kalau orang lagi kencing dikagetin, maka kencingnya akan kena ke badannya, kencingnya akan kena ke kainnya, kemudian kencingnya akan kemana-mana juga, gitu kan. Sehingga akan memberatkan para sahabat juga. Tidak cukup hanya dengan satu ember air. Kalau banyak tempat yang dikencinginya, memerlukan beberapa apa? Ember air. Nah, ini kaidahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya memiliki pandangan yang luas, sebab para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ada filosof ya dalam cara memandang. Ada model katak, model kodok gitu. Gimana? Kalau kodok itu biasanya badannya ke barat tapi matanya ke timur. Gambaran orang yang tidak pernah fokus gitu. Itu seperti kodok gitu. Jadi kalau ada orang berdakwah, ada orang kerja, ada di situ
tapi pikirannya kemana-mana, maka itu filosof kodok gitu. Yang kedua, gambaran seekor kuda delman yang matanya dikasih kacamata. Dia fokus ke depan cuma satu gitu, tidak berpikir apa-apa lagi gitu, cuma satu fokus saja. Gambaran yang ketiga adalah seperti seekor kerbau yang dia berbuat kalau ditarik, yang dia berbuat kalau dicepret gitu. Dia taklid kemana-mana. Kalau kita sebagai manusia itu berpikir itu dari berbagai sisi. Berpikir itu dari berbagai ufuk, dari berbagai sisi. Sehingga ketika melakukan sesuatu tidak hanya berpikir satu titik, tapi melihat sisi lain. Tadi Nabi SAW betul mengingkari baik, tapi menangguhkan lebih baik gitu di saat itu. Kenapa? Tadi kalau orang lagi kencing diberhentikan akan sakit. Kalau orang lagi kencing dikagetkan, dihardik, maka akan menyebabkan kencingnya kemana-mana. Dan madarat akan lebih besar. Kenapa? Tempat yang harus dibersihkan jadi banyak. Ya. Kemudian jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara kaidah di dalam syariat, dalam sebuah interaksi perbuatan kita, itu dalam bahasa saya sering catat dengan tinta emas ya. Para bapak, para ibu, hatta berbuat di rumah apa saja gitu. Kalau kita akan melakukan satu perbuatan A, B, C, maka kita berbicara tentang ma'alat. Ma'alat itu apa? Kalau kita melakukan ini akan terjadi apa gitu. Jadi jangan fokus yang penting saya lakukan, tapi buah dari perbuatan kita akan apa? Maka Nabi SAW itu berbicara tentang buah setelahnya gitu. Jadi kita kalau dalam berbuat harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi dari apa yang kita perbuat. Itu orang yang cerdas. Orang yang penuh hikmah ketika melakukan satu perbuatan adalah berbicara setelah perbuatan kita. Coba lihat. Nabi SAW ketika menangguhkan pengingkaran itu udah diukur dan udah menerawang apa yang terjadi dari sisi tadi. Dan kita dapat membuktikan ujung dari cerita itu ketika si Arab Badui itu berkata dengan mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ani wala tarham ma'ana ahada. Di mana si Arab Badui itu berkata, ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad yang bersikap lemah lembut, sehingga keluar doa. Dan jangan dirahmati selain kami, yang galak-galak tadi jangan dirahmati katanya. Yang bersikap keras jangan gitu. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini satu hikmah yang sangat agung. Satu pelajaran yang sangat agung. Bagaimana kita berdakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Dan mengingkari satu kemungkaran. Para ulama kita menyebutkan kaidah yang ma'ruf, bahwa mengingkari kemungkaran itu ada 4 tahapan. Jadi kalau para bapak, para ibu, pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melihat kemungkaran, sepakat bahwa kita wajib mengingkari kemungkaran. Tapi tahapan mengingkari kemungkaran ada 4 tahapan. Yang pertama, jika kita melihat kemungkaran dan kita punya kudrah untuk mengingkari kemungkaran, dan akan hilang kemungkaran itu
maka wajib atas kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Jadi kalau kita datang mengingkarinya, kalau kita datang menegurnya, akan berhenti kemungkaran itu. Maka wajib atas kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Yang kedua, jika dengan datangnya terhadap orang yang melakukan kemungkaran lalu kita mengingkarinya akan mengurangi derajat kemungkaran, maka wajib atas kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita ingkari dan kita memprediksi akan mengurangi kemungkaran yang ada, maka lakukanlah pengingkaran itu. Tahapan yang ketiga, kalau ada satu kemungkaran kita ingkari, datang kemungkaran yang sama derajatnya, maka kata para ulama makomnya makom tawakuf, makom kita berhenti, pikir-pikir dengan dalam. Ya. Tahapan yang keempat, kalau ada kemungkaran lalu diingkari oleh kita, datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang pertama, maka dilarang bagi kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Haram hukumnya. Wajib diam untuk tidak mengingkari kemungkaran. Karena tujuan dari pengingkaran itu hilangnya kemungkaran atau semakin berkurangnya apa? Kemungkaran. Kalau datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang pertama, maka dilarang bagi kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Ya. Maka itulah dikatakan menolak, ya, mandorot yang lebih besar dengan memilih mandorot yang lebih ringan. Jadi dengan memilih mandorot yang lebih ringan. Ya. Dari kaidah ini memang berdakwah itu perlu ilmu. Berdakwah itu perlu dengan hikmah. Berdakwah itu perlu dengan kearifan. Dan itu salah satu bagian syarat terpenting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian terakhir, ya, dari hadis yang mulia ini sebelum kita membuka pertanyaan, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ya, para ulama kita mengatakan himmah atau yang dinamakan hamasah atifiyah la tajuzu an yataqaddama alal ilmi. Seyogianya bagi setiap kita ahli sunnah secara khusus bahwa semangat tidak boleh mendahului ilmu itu. Motivasi, giroh, semangat, ya, itu tidak boleh mendahului ilmu. Ya. Karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hikmah dalam pelajaran tadi itu menunjukkan itu, bahwa giroh, hamasah, atifiyah itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi semangat, giroh itu akan mendatangkan kebaikan apabila dibimbing dengan ilmu. Ya. Sebagaimana dalam sebuah kisah yang mulia ini. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Demikianlah apa yang kita bisa bahas di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.